kemana gitu ya. Tapi gini, intinya bahwa teman-teman itu komunikasikan segala sesuatunya dengan dosen. Karena saya yakin kalau saya ya, mahasiswa saya banyak yang seperti ini. Sehingga ketika mereka tidak bisa hadir pada saat saya kuliah, saya memberikan kuliah, saya yang menelpon mereka ya. Saya telepon, saya WA, bahkan ada ibunya sendiri atau ya ibunya yang bicara sama saya langsung. Jadinya curhat ya. Jadi memang dosen itu selain jadi pendidik juga harus siap mendengarkan curhat baik mahasiswa maupun orang tuanya. Nah, saya pikir komunikasi inilah yang paling kita butuhkan karena kondisi apapun yang teman-teman alami itu butuh solusi terutama dari bagaimana sih sebenarnya kita tetap belajar tanpa terkendala dengan teknologi. Karena gini teman-teman, kalau misalnya sudut pandang saya dari sebagai seorang dosen ya, kalau misalnya kita tidak melakukan pembelajaran, itu tidak adalah hal yang sangat tidak mungkin. Kami juga tetap harus menjalankan kewajiban kami sebagai dosen untuk mengajar. Kalau misalnya teman-teman itu tidak punya kuota, kan nggak mungkin teman-teman tidak punya kuota selama 6 bulan gitu ya. Nah, jadi memang disinilah manajemen waktu, manajemen keuangan teman-teman yang memang setiap orang berbeda, tetapi harus pintar-pintar mengaturnya gitu. Saya pikir semoga itu bisa menjawab ya. Saya tahu mungkin tidak akan menjawab dengan sempurna ya, dan mungkin belum puas, tetapi itulah jawaban yang bisa saya tawarkan saat ini. Saya langsung baca aja ya, nggak apa-apa biar menghemat waktu ya. Baik. Pembayaran uang semester sedangkan ekonomi sedang iya. Nah, ini teman-teman yang tadi lagi ya, karena saya sekarang ada di posisi struktural. Jadi kami sebenarnya kalau di kampus kami sendiri ada strategi-strategi yang kami lakukan, dan saya yakin juga di kampus lain sama ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman harus berpikir positif bahwa pimpinan universitas, dosen-dosen itu concern ke isu ini karena ada banyak mahasiswa yang tidak bisa membayar biaya UKT-nya, tidak bisa membayar biaya semester, sehingga itu perlu dikomunikasikan langsung ke atasan, baik melalui kaprodi jurusan atau melalui forum-forum yang dibuka untuk itu. Dan kemarin saya ikut beberapa kali forum-forum mahasiswa bersama rektornya secara live yang membahas tentang ini. Jadi setiap kampus itu punya aturan yang berbeda. Ya tadi saya sampaikan biasanya ada penurunan. Penurunan itu tidak diberlakukan secara serentak, tetapi memang ada case per case. Teman-teman harus paham gini ya, universitas negeri itu berbeda dengan kampus swasta. Kalau kampus negeri, dia punya keleluasaan, dia dibantu oleh pemerintah, dia memiliki RAB yang cukup, ya. Sehingga kalau misalnya mahasiswa kampus negeri yang protes ya, mungkin tidak seperti yang dirasakan oleh mahasiswa di kampus swasta. Karena kalau swasta, apalagi kecuali swasta yang bonafit ya, tapi kalau swasta yang masih membangun, mereka juga struggle dengan urusan finansial, sehingga ada banyak adjustment atau penyesuaian yang harus dikomunikasikan. Dan saya pikir itu ya, komunikasi itu penting sehingga teman-teman bisa mendapatkan solusinya, akses untuk misalnya biaya keringanan. Biasanya ketika kalau di kampus kita prosedurnya itu kita mahasiswa akan bicara dengan kaprodi. Kemudian nanti itu akan dirapatkan, disampaikan sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi baru akan dikeluarkan kebijakan. Ya, gitu aja. Saya mahasiswa semester 2 di mana jurusan saya yang harus dominan adalah kalau misalnya bagaimana kita sebagai mahasiswa. Oh iya, jadi ini ya Nanda ya. Jadi gini, itu memang udah jadi aturan bahwa yang kalau teknik ya, kalau mata kuliah kayak teknik, yang saintek biasanya ya, yang
eksakta itu memang mereka butuh lab, butuh praktek yang harus dilakukan di laboratorium atau di bengkel atau studio ya. Jadi memang aturannya akan dipindahkan ke semester akhir. Berarti konsekuensinya yang tadinya di semester akhir dan adalah mata kuliah teori itu akan maju ke semester awal. Paham ya? Jadi misalnya ada mata kuliah semester 7 yang teori itu nanti akan dipindahkan ke semester awal. Mungkin sekarang kalau semester 2 di semester genap 6 ada praktek, ada teori itu yang dipindahkan ke semester 2 untuk mengganti mata kuliah praktek yang nantinya dilakukan di semester 6 atau semester 4. Itu. Jadi kalau saya sih kita harus rajin berdoa ya biar corona pergi sehingga tidak terlalu lama untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan perubahan-perubahan, yaitu menyesuaikan dengan perubahan. Karena saya yakin bukan cuma mahasiswa ya yang begini, dosen juga. Ya, ada lagi? Kayaknya udah selesai ya. 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 Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa japri ya. Dan ya di PowerPoint saya ada alamat email dan IG. Mungkin nanti kita lanjutkan komunikasi kita nanti. PPT-nya bisa di-share di WhatsApp group ya. Baik. Terima kasih Bu atas penyampaian materinya, sangat-sangat bermanfaat. Dan terima kasih atas pertanyaannya para partisipan. Dan selanjutnya kita penyampaian materi oleh Bapak Yusuf Maulana SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, baik. Sebentar. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam jumpa. Salam silaturahim. Situasi seperti ini kita harus tetap semangat ya. Penyampaian dari Memtia cukup menarik. Insya Allah akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya ya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Yusuf Maulana. Saya bertugas di FKIP Prodi Bimbingan Konseling. Tadi sudah dibahas oleh Memtia berbagai hal yang berkaitan dengan new normal dari perspektif ya memang beliau salah satu dosen yang berada dalam tataran struktural, jadi paham ya, apalagi menyangkut kebijakan-kebijakan baik yang menyangkut kemahasiswaan maupun akademik itu sendiri. Saya mungkin akan membahas dari sisi yang berbeda karena saya tahu sekali atau kita paham ya, situasi seperti ini kita tidak kehendaki bersama ya, namun sebagai manusia itu kita harus siap menghadapi ini. Kalau kita menyimak surat Al-Insyirah ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita yang lahir ini dilahirkan ke dunia ini kan sudah yang unggulan, dan kita menyingkirkan saudara-saudara kita yang jumlahnya sekian banyak, berarti kita bukan makhluk sembarangan, kita bukan manusia sembarangan. Saya menyampaikan ini sebagai pembuka bahwa kita ini adalah orang yang semestinya tangguh. Dalam beberapa kesempatan saya sering mendapat pertanyaan, Pak, situasi seperti ini apa yang saya lakukan? Ya mungkin kalau jawab normatif kita bisa melakukan menyampaikan hal-hal normatif. Namun saya yakin ada hal mendasar yang perlu dilakukan. Sebagai seseorang yang berkecimpung dalam dunia bimbingan konseling, ya kami mempelajari psikologi dan kami mempelajari tentang pendidikan dan yang lain-lain. Kami memahami bahwa situasi memang tidak mudah. Yang bisa kami lakukan atau yang bisa kita lakukan adalah menguatkan. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan coba menguatkan kita semua. Apabila ada hal-hal yang memang belum langsung terserap atau belum terkuatkan, saya yakin itu adalah sebuah proses dan kita tidak pernah tahu Allah menguatkan kita di titik yang sebelah mana. Namun satu hal yang saya yakini bahwa Allah selalu meyakini atau memperkuat kita di titik terlemah.
Saudaraku, teman-teman, mahasiswa, rekan-rekan dosen yang insya Allah disayang Allah senantiasa. Pandemi ini hadir tidak kebetulan, Allah sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Hanya mungkin kita kaget, shock, itu sudah pasti, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun disinilah sebetulnya kekuatan kita sebagai makhluk pilihan Allah, karena kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya diuji. Saya percaya bahwa saya mengawali kata-kata dengan mahasiswa siap menghadapi nuansa kenormalan yang baru. Ya, jadi kalau kita bicara new normal on campus, saya percaya ya bahwa ada makna di balik new normal, bahwa a new normal, new spirit, new experience. Kita harus tetap menjaga. Kita jangan pernah menanyakan kapan ini pandemi berakhir, karena mungkin Allah sudah memiliki rencana atau skenario yang tersendiri yang manusia tidak tahu. Tapi insya Allah kita bisa menjaga, tetap menjaga kondisi kita, semangat kita, keyakinan kita agar tetap berada di titik aman supaya kita tidak terkena dampak-dampak psikologis. Ya jangan sampai ada kecemasan mampir ke kita walaupun kita melihat situasi lingkungan eksternal kita tidak meyakinkan atau membuat atau menguji keyakinan kita, namun tetap penjaga terbaik semangat kita adalah kita. Jadi mari kita hadapi new normal with new spirit, because in new spirit we can get a new experience. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan saya percaya mahasiswa sejati pasti siap dengan berbagai situasi. Kita selalu yakini itu. Teman-teman semua, situasi istilah new normal ini memang kita sudah sangat familiar ya. Di pertengahan Mei kalau tidak saya salah, itu Presiden mengatakan, Bapak Kepala Negara kita mengatakan bahwa kita harus siap hidup berdampingan dengan virus ya, atau dengan situasi seperti ini. Pernyataan yang pro kontra, namun kita tidak masuk ke ranah itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai makhluk kita harus menyikapi ini dengan sebaik mungkin. Situasi saat ini ada peralihan dari PSBB ke new normal, itu pasti ada banyak pertanyaan. Pertanyaan ini banyak dipertanyakan ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang kemarin sudah menyelesaikan studinya, ini ada wisuda enggak ya? Atau bagaimana kelanjutannya? Ataukah wisuda virtual atau yang lain-lain dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan ada banyak pertanyaan. Lalu bagi mahasiswa yang berada di semester akhir, bagaimana proses bimbingan saya? Lalu bagi mahasiswa yang masih aktif, dia melakukan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran saya? Tadi mungkin Memtia sudah menyampaikan beberapa hal ya mengenai ini. Dan apakah fasilitas penunjang saya memadai, mencukupi, sehingga cukup untuk mensupport pembelajaran selama periode new normal yang waktunya tidak bisa kita pastikan. Lalu bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Nah ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya ini saya juga ambil dari beberapa mahasiswa yang mungkin dia mengambil ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Bahkan kebijakan pun tidak akan bisa menjawab ini semua. Namun ada banyak pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya tadi Memtia sudah disampaikan semuanya ya, mengenai yang berkaitan dengan kebijakan, mungkin pihak kementerian maupun pihak dari institusi perguruan tinggi sudah memberikan kebijakan-kebijakan tertentu. Saya ingin menyampaikan dari sisi personality kita bahwa apapun yang diterapkan, kebijakan apapun, strategi apapun, yang terpenting adalah bagaimana kita mengadaptasi itu semua. Karena pada dasarnya normal yang baru adalah ini menyangkut kebiasaan yang baru. Saya yakin ini bukan hal yang mudah. Sesuatu kita sudah nyaman dengan kebiasaan kita, sudah terbentuk, sudah otomatis terbentuk, lalu kita menghadapi situasi yang berbeda, ini bukan hal yang mudah. Ya, saya yakin teman-teman merasakan kesulitan yang tidak ringan. Dan ini kan tantangan yang tidak mudah bagi kita semua. Namun kembali bahwa kan tidak mungkin dengan situasi seperti ini pembelajaran off, tidak semuanya harus tetap berjalan. Indonesia bahkan dunia sedang diuji, apakah kita cukup kreatif melewati ini, ataukah kita memiliki langkah-langkah inovatif untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Karena sesungguhnya kesulitan pada satu sisi menjadikan seseorang
tumbuh menjadi lebih kreatif. Saya percaya itu dan kita yakini itu. Karena alam bawah sadar kita meyakini bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itulah penggerak kita secara otomatis. Ini yang saya maksud. Jadi penting sekali bagi kita semua, mungkin beberapa bulan terakhir ini kita disuguhkan beberapa tayangan yang memang didominasi dengan berita yang menguji kekuatan kita. Apakah asupan apa yang akan menjadikan kita menjadi memiliki persepsi tertentu? Jika kita fokus ke banyaknya korban, banyaknya PDP yang meningkat setiap harinya, itu akan membentuk persepsi tertentu. Atau kita fokus ke banyaknya yang yang tadinya positif langsung bisa menjadi sembuh, ini juga akan menimbulkan persepsi tertentu. Saya percaya 3 bulan ini atau bahkan 4 bulan ini kita semua didewasakan oleh situasi. Bulan Maret, April kita begitu shock melihat situasi, bahkan ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa tingkat kecemasan meninggi, ya. Beberapa webinar dengan tema-tema kecemasan itu bermunculan, namun seiring waktu, ya kita berdoa ini adalah kurva yang menuju ke arah normal, artinya titik puncaknya sudah kita lewati dan kita berharap bahwa semua meskipun tidak bisa kembali ke kondisi semula, namun setidaknya daya tahan kita, imunitas kita terbangun dengan sendirinya. Salah satunya adalah pikiran kita. Dan saya berharap teman-teman atau kita semua menguatkan dari sisi itu, ya. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu, apalagi kita sangat familiar dengan ayat setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan seterusnya, ini yang akan menjadikan acuan bagi kita untuk menjalani new normal, new habit dengan sesuatu aktivitas yang bisa kita katakan, bisa kita sesuaikan untuk selanjutnya. Baik teman-teman, yang kita jadi satu pertanyaan adalah, apakah new normal ini dikatakan kita kembali normal, atau ini masa transisi, atau apapun? Ini akan cukup banyak pertanyaan. Pada akhirnya, normal yang baru ini akan ada suatu pertarungan hebat dalam diri kita. Bicara optimisme melawan kekhawatiran. Orang-orang optimis mengatakan, ya ini menuju ke kondisi yang akan membaik. Namun orang-orang yang berpikir khawatir, kita harus menjaga jangan sampai nanti akan ada gelombang kedua, penularan dan seterusnya. Pemahaman ini tidak bisa kita salahkan karena memang ini muncul sesuai yang saya katakan tadi, sesuai dengan asupan yang kita terima baik di media sosial maupun media mainstream dan yang lain-lain. Saya pikir ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul. Saat kita lemah mungkin kita bisa khawatir, namun saat kita optimis atau saat kita kuat, kita akan muncul rasa optimis yang tinggi. Itu saya kira. Teman-teman semua, normal baru yang didengungkan ini kan tidak lepas dari kondisi belakangan ini ya. Kita 3 bulan, banyak sektor yang terkena dampak, memukul banyak sektor, sehingga semua nampak menjadi down. Tidak terkecuali dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di kampus. Tidak ada aktivitas yang menunjukkan bahwa kita adalah satu institusi pendidikan. Ya, saat ini mungkin masyarakat lebih terfokus pada 2 sektor, ekonomi maupun kesehatan. Ini tidak bisa kita salahkan. Karena dikatakan bahwa ekonomi adalah sektor yang paling terdampak dengan situasi pandemi ini. Jika kita menyimak informasi bahwa terdapat banyak pengurangan karyawan, ya tidak dilanjutkannya hubungan pekerjaan di salah satu perusahaan, atau bahkan perusahaan itu mengalami kesulitan, ini adalah dampak. Atau masalah perekonomian atau di bidang perdagangan dan yang lain-lain tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah dampak yang terlihat langsung oleh masyarakat. Begitu juga dengan sektor kesehatan, ini akan terlihat langsung. Ya, adanya dari juru bicara tentang penanggulangan COVID dikatakan jumlah
positif, jumlah sembuh, dan seterusnya. Ini adalah dua hal, ekonomi maupun kesehatan, yang memang saat ini menjadi trending topik di masyarakat, yang memang menjadi pusat perhatian. Sementara sektor-sektor yang lain pun kita sama-sama tahu terdampak dengan hal ini. Dan ini bukan hal yang tidak bisa dihindari, semuanya memang terdampak. Sesuai dengan pembicaraan kita, tema kita bahwa new normal di kampus, bahwa kampus harus tergerak, kampus harus kreatif, harus berinovasi, entah mahasiswa, entah dosen, sisi manajemen, dan yang lain-lain menghadapi situasi seperti ini. Saya percaya jika kita bisa melampaui atau melewati situasi sulit ini, maka kita akan menjelma menjadi institusi, menjadi dosen, menjadi mahasiswa yang kualifikasinya berbeda. Kita akan menjadi lebih tangguh. Kita harus percaya itu. Karena sesungguhnya kita meyakini, menurut keyakinan kita, bahwa ujian hadir sesungguhnya untuk menguatkan kita, keimanan kita, menguatkan keyakinan kita, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, satu sisi kebijakan normal yang baru ini, kenormalan yang baru dalam menghadapi pandemi ini, menimbulkan dilema ya. Satu sisi masyarakat merespon dengan positif hal itu. Oke, ekonomi bergerak kembali. Wah, alhamdulillah, new normal berarti yang positif sudah semakin berkurang. Penderita sudah semakin berkurang, sembuh semakin banyak. Ada sisi-sisi positif. Memang ada juga sisi yang mengkhawatirkan adanya gelombang baru seperti saya sampaikan sebelumnya. Dua hal ini akan selalu hadir dalam pemikiran kita. Namun kita sebagai mahasiswa atau masyarakat yang berada dalam masyarakat ilmiah, kita menyikapi ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan proporsi yang kita miliki. Seperti teruslah kita mengedukasi diri seperti apa kita menghadapi situasi seperti ini. Teman-teman, berkaitan dengan kebijakan kementerian, bahwa seperti tadi sudah disinggung oleh Mempia, bahwa kementerian melalui kemarin pertemuan terbatas dari media sudah menyampaikan bahwa perguruan tinggi di semua zona itu tidak tidak direkomendasikan untuk kuliah tatap muka. Ya, ada pertanyaan sederhana, kenapa ya? Sementara kalau sekolah itu di zona hijau boleh membuka sekolah, lalu kenapa perguruan tinggi tidak? Jadi alasan kenapa kampus tidak disarankan atau dilarang untuk membuka tatap muka, karena universitas atau kampus dianggap memiliki potensi mengadopsi pembelajaran jarak jauh itu lebih mudah dibanding pendidikan dasar maupun menengah. Ya, mungkin kita sama-sama tahu di lingkungan keluarga kita ada adik kita, saudara kita, keponakan yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang pendidikan dasar. Betapa kesulitan mereka hadapi, luar biasa ya. Kalau mungkin jenjang SD gitu ya, atau bahkan beberapa dari TK pun sekarang ada penggunaan jarak jauh, media jarak jauh. 1 HP untuk beberapa anggota keluarga, ya saling tunggu-tungguan untuk mengirimkan soal, tugas, dan yang lain-lain. Ini hal yang tidak bisa dihindari. Dianggap kalau mahasiswa atau pendidikan tinggi jauh lebih bisa mengadaptasi situasi dan lebih bisa keluar dari kondisi yang menantang. Saya katakan ini menantang. Jadi memang demikian, ini sebuah tantangan hebat bagi kita, walaupun pembelajaran di perguruan tinggi negeri itu, perguruan tinggi memulai di bulan periode Agustus dan September setelah pendidikan menengah memulai aktivitas tahun ajaran barunya. Jadi sesungguhnya kita masih memiliki waktu adaptasi yang masih cukup. Ya, mudah-mudahan kita memiliki kemampuan adaptasi yang baik untuk bisa menyelesaikan berbagai kendala yang tadi ya kita masih kikuk, gagap, masih kaget di awal-awal kemunculan pandemi ini. Kita agak kerepotan. Ya, insya Allah kita perlahan kita akan menemukan solusi yang terbaik bagi diri kita. Saya yakin itu ada.
Teman-teman, bagaimanapun juga aktivitas pendidikan harus tetap berjalan dengan kondisi yang ada. Memang seperti yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran daring adalah pilihan yang paling rasional. Ya, saya juga mungkin para dosen sangat memahami situasi jika ada kendala di mahasiswa dan seterusnya. Kalau tadi ada pertanyaan tentang kuota yang memang tidak bisa dijawab, ya, mungkin dari sisi pendidik kita akan memberikan tambahan toleransi kepada mahasiswa apabila memang memiliki kendala-kendala khusus. Ya, kita memahami itu. Jadi memang situasi seperti ini menguatkan bahwa kita benar-benar menjadi pendidik, karena sisi non teknis termasuk yang diperhatikan, seperti kita memiliki empati, lalu kita menjadi lebih memahami situasi atau kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Teman-teman sekalian, lalu apa yang harus kita persiapkan dalam kondisi normal yang baru? Saya katakan kalau tadi sudah Tia menyampaikan dari berbagai hal yang dipersiapkan secara gamblang ya. Saya mengajak teman-teman atau kita semua, mari kita memulai atau membangun perilaku beradaptasi dengan perilaku normal yang baru ini dilandasi dengan kematangan pengetahuan agar kita lebih efektif sebagai mahasiswa untuk memasuki kondisi normal yang baru. Jadi kita lebih memahami pengetahuan dalam berbagai hal. Ya, kalau sekarang mungkin kita akan banyak disuguhkan berita-berita tentang new normal, ya. Tidak bisa tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah bagian dari penambah pengetahuan yang harus kita miliki. Namun ada yang harus lebih penting dari itu, teman-teman, bahwa kita harus memiliki sikap untuk menyikapi ini semua dengan baik. Karena diharapkan apapun situasinya, kita bisa menjalani ini semua dengan sebaik mungkin. Harapannya demikian. Lalu ada kalau ditanya apa sih dampak psikologis dengan adanya new normal ini, yang pasti sikap adaptif, ya, kemampuan adaptasi seorang mahasiswa, khususnya saat pandemi ini kan sebenarnya sudah tumbuh ya, sudah terbangun selama 3 bulan, 4 bulan terakhir ini sudah terbangun, dan satu sisi kita ini menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab, ya. Kita menjadi lebih bertanggung jawab karena selama berapa bulan terakhir ini kita gencar dikampanyekan tentang protokol kesehatan, bahwa saat ini mungkin kampanye protokol kesehatan tidak segencar waktu di awal pandemi ini muncul, tapi dalam diri kita sudah muncul kesadaran, muncul tanggung jawab. Iya, saya keluar ya, saya harus menggunakan masker. Saya begitu tiba di lokasi tujuan, saya harus mencuci tangan dan saya harus sebisa mungkin menjaga jarak dan seterusnya. Saya yakin ini sudah mulai muncul ya. Ini ini adalah tanggung jawab yang muncul. Ini dampak psikologis. Namun ada juga yang merasa, saya sudah merasa lelah dengan situasi seperti ini. Saya ingin kembali normal, saya ingin lepas dari ini semua, saya ingin rileks. Saya pikir itu bisa saja terjadi, karena memang kapasitas kekuatan kepribadian seseorang sangat berbeda. Jadi, bagi seorang mahasiswa yang sudah bisa membangun situasi dengan baik, ya, maka ia menjadikan situasi new normal ini, keadaan new normal ini, dia akan merasa lebih rileks. Oke, saya tidak akan lagi merasa terpaksa mematuhi ketatnya protokol kesehatan. Ya, beberapa bulan yang lalu kita ke satu tempat, kita melewati checkpoint, mungkin sekarang beberapa sudah agak dilonggarkan. Ini secara psikis kita akan merasa tidak ada tekanan. Jadi kita merasa nyaman, leluasa, meskipun memang belum bisa beraktivitas secara normal. Dan pasti kita sebagai individu yang baik, kita akan merasa bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Karena jangan sampai kita kembali ke situasi bahwa
apa ya, nanti gara-gara saya lalai, saya tidak bermasker, saya tidak ini, nanti saya akan PSBB akan kembali diterapkan. Ini kan muncul tanggung jawab sendiri terhadap dirinya gitu ya. Jadi apa namanya, saya percaya dengan ini masyarakat khususnya mahasiswa yang lebih memahami, yang lebih kemampuan berpikirnya insya Allah jauh lebih bisa memasuki situasi demikian. Dan saya rasa juga ada sisi yang berbeda dan tantangan, dan bisa juga dikatakan kendala, bahwa memang membiasakan diri memulai rutinitas atau kembali atau memulai segala aktivitas yang baru ini memang tidak mudah. Karena itu tadi, kita di awal normal, lalu ada pandemi, kita menjadi apa namanya, berada di rumah, kita punya kebiasaan di rumah, lalu ada PSBB yang ada sedikit kelonggaran di waktu sebelumnya, lalu sekarang new normal. Ini kan ada sebuah peralihan kondisi yang luar biasa yang mengakibatkan pergerakan otomatis diri kita ini terus terupgrade, terus terjadi perubahan ya. Ini yang tantangan luar biasa bagi kita, dan ini tidak mudah saya rasa. Pun nanti begitu dikatakan bahwa kondisi sudah kembali ke normal pun, ya pada dasarnya tidak akan pernah kembali ke kondisi normal, karena sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita, ya, mudah-mudahan itu berisi tanggung jawab dan berisi tanggung jawab sosial kita, maksud saya bahwa kita tetap harus menjaga yaitu tadi faktor tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan, kesehatan kita, dan yang lain-lain. Ini yang diharapkan. Teman-teman sekalian, bicara new normal, ini saya ambil dari panduan normal yang baru dari Kemenkes ya, cuman disesuaikan dengan sisi lingkup kampus ya, karena memang Kemenkes merilis panduan normal yang baru itu untuk apa namanya, untuk pekerjaan ya, tidak dalam pendidikan, karena memang pendidikan tidak dianjurkan untuk membuka aktivitas atau memulai aktivitas. Jadi saya mengambil dari sisi umum, namun apa namanya, cukup relevan ya. Jika dikatakan satu kampus, katakanlah, karena memang tadi ada proses mahasiswa bimbingan yang atau mungkin tingkat akhir yang memang harus ke kampus ya, dia harus bertemu pembimbing atau dia harus melakukan aktivitas tertentu yang mendukung tugas-tugas akhirnya. Saya pikir dari sisi manajemen ya, manajemen senantiasa memantau ya, institusi ini ya, memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID itu sendiri di wilayahnya. Ya katakanlah ya, kalau kita berada di satu kampus nih, area saya berada di zona apa, lalu dengan zona tersebut saya harus melakukan apa, dengan pastinya protokol yang kesehatan yang sudah ditetapkan dan itu sudah menjadi standar baku tetap dijalankan. Itu yang perlu disikapi. Lalu ada amanah khusus ya dari Kemenkes bahwa setiap institusi yang melakukan aktivitas ya, kembali saya tekankan bahwa ini awalnya untuk konteks pekerjaan ya. Namun saya yakin kalau di kampus walaupun tidak ada aktivitas berkaitan dengan pembelajaran, tapi saya yakin untuk sisi administrasi mereka akan tetap apa namanya, berjalan sebagaimana mestinya. Ini sudah harus pembentukan tim penanganan COVID ini, ada tim khusus. Ya, contohnya di sekolah-sekolah di Jawa Barat ini sudah ada SK dari gubernur untuk melakukan pembentukan tim Satgas COVID untuk sekolah, meskipun sekolah sendiri belum memulai aktivitas. Ini contoh sederhana. Lalu manajemen diminta untuk melakukan pengaturan aktivitas dalam menjalankan protokol kesehatan. Katakanlah tadi sudah disinggung ya oleh pembicara sebelumnya bahwa persentase 50% yang melakukan aktivitas ini harus tetap dikedepankan. Pun kalaupun nanti menggunakan apa namanya, mahasiswa hadir untuk melakukan aktivitasnya, tetap pengaturan aktivitas ini harus dikedepankan. Dari sisi dosen atau pengajar, ini adalah tantangan yang hebat. Bagaimana membuat media pembelajaran yang menunjang? Saya yakin tidak mudah. Tidak mudah karena bagi kita selama ini tidak terbiasa untuk menggunakan teknologi yang intens untuk melakukan pembelajaran. Ya, meskipun pasti ada beberapa yang sudah terbiasa ya, namun kita bicara secara makro memang ini bukan hal yang mudah. Saya pikir ini sebuah tantangan. Dan dosen ini kan berinteraksi dengan mahasiswa.
bahwa diharapkan ya melalui pemerintah dikatakan bahwa tidak memberlakukan kasus positif sebagai suatu stigma tertentu yang bisa menimbulkan dampak psikologis tertentu. Ini yang diharapkan, ini tidak diharapkan maksud saya. Lalu dari sisi mahasiswa, apa yang harus dilakukan? Panduan terhadap new normal. Pasti mahasiswa harus melakukan penyesuaian akan kebijakan yang diterapkan. Kita sama-sama paham ya, setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda ya. PTN, PTS di Jawa, luar Jawa dan seterusnya, ini pasti kebijakannya sangat berbeda. Sisi mahasiswa adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Ya, kita harus siap dengan situasi yang tidak mudah tersebut. Dan tetaplah mengedukasi diri akan kondisi yang berkembang. Ya, semua berharap kondisi membaik, tapi tetap kita harus melihat sisi-sisi realita, karena memang tidak semua masyarakat secara utuh, secara serempak melakukan satu langkah, satu upaya menuju yang diharapkan. Nah, ini kembali ke habit masing-masing ya. Kita tidak menyalahkan itu, namun kembali ke habit masing-masing. Dan secara keseluruhan, bahwa kita tetaplah harus mampu menjaga kondisi diri, menjaga pikiran kita, ya, dan menjalani segala sesuatu aktivitas yang mampu kita lakukan dimanapun itu, di rumah maupun kita harus terpaksa ke tempat aktivitas kita, harus menjaga atau menjalani aktivitas tersebut dengan sebaik mungkin. Karena kondisi-kondisi yang ada ini menguji kekuatan tekad kita, kekuatan berpikir kita. Dan diharapkan kita bisa membangun diri dengan sikap-sikap yang menunjang. Ya, sesuatu yang bisa membangun diri, ini yang diharapkan kita semua miliki. Teman-teman sekalian, menyikapi tatanan skenario tatanan baru untuk penyelenggaraan kegiatan kampus, sudah pasti skenario yang akan diterapkan pihak manajemen, institusi, lembaga, pasti yang terbaik, karena mereka pasti akan tetap mengedepankan layanan pendidikan untuk mahasiswa. Insya Allah tidak ada yang dirugikan, hanya memang terjadi perbedaan, perubahan, dan yang lain-lain. Dan tetap tujuan utamanya bagaimana agar warga kampus tetap terjaga kondisi kesehatan dan tetap terjaga pelayanan yang mesti diberikan dan semua kebutuhan bisa terlayani dengan semaksimal mungkin. Lalu teman-teman, terakhir saya ingin sampaikan bahwa masa normal yang baru adalah sebuah tantangan bagi kita. Ya, saya berharap kita memiliki beberapa waktu ke depan untuk semester ini berakhir untuk melakukan adaptasi. Insya Allah nanti kita memulai semester yang baru yang akan datang 2020-2021 dengan semangat yang berbeda, optimisme yang berbeda. Dan semoga kita semua dapat menjalani dengan baik. Dan alhamdulillah teman-teman, saya pesan-pesan sponsor dari saya, kita bangun diri dengan pemikiran ke arah yang kita harapkan. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Ya, saya pasti seperti halnya kita adalah bagian yang terdampak dengan situasi seperti ini. Namun itu tadi, kita ada kalimat menarik dari Mem Tia tadi di akhir, bahwa kita harus fokus terhadap potensi yang kita miliki, peluang yang kita miliki. Kalau kita pernah berbicara atau kita mempelajari tentang apa sih yang kita miliki dan apa yang harus kita perjuangkan, itulah yang menjadikan acuan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada kalimat saya yang bisa diserap teman-teman bermanfaat, itu adalah bagian dari kebaikan Allah untuk kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang tepat, itulah berasal dari Yusuf yang terus melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan dan
Bagi siapapun yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat. Baik, Pak Yusuf. Ini ada pertanyaan. Akan saya bacakan ya, Pak. Untuk pertanyaan akan saya bacakan ya, Pak. Ini dari Ibu Tia. Dari dunia konseling, apakah ada upaya yang dilakukan terutama yang bersifat organisasi atau program kepada mahasiswa yang memiliki terdampak secara psikologis? Maksudnya di situ gini, salah ngetik tadi. Saya maksudnya kalau ada kayak apa ya, semacam ada organisasi yang menyelenggarakan program terhadap mahasiswa yang ya secara psikologis memiliki apa ya punya terdampak dari COVID-19 ini. Jadi ada barangkali ada yang depresi atau frustasi atau stres atau mungkin hanya sekedar konsultasi ringan aja gitu. Asik. Ya, Mem Tia, terima kasih atas pertanyaannya. Betul. Ya, jadi begini. Untuk lingkup mahasiswa, kami itu kan kalau di bimbingan konseling ada pembelajaran sama mungkin seperti yang lain. Yang membedakan ada sesi tersendiri untuk sharing ya, untuk berbagi. Ya memang kalau dari kebijakan prodinya saya belum mungkin ada yang lebih tepat menjelaskan ya dari struktural prodi ya. Namun saya dalam kapasitas kebetulan di semester ini pegang 4 kelas ya. Pegang 4 kelas itu dari total durasi perkuliahan yang ada itu ada saja sekitar 30 menit itu sesi berbagi ya. Pun kalaupun misalnya mahasiswa tidak merasa oh saya baik-baik saja, sesi itu tetap dibuka untuk biar lebih mengakomodir ya. Namun memang biasanya kenyataannya memang agak jarang ya dilakukan secara grouping, itu jarang sekali ya. Misalnya di classroom itu jarang. Kebanyakan memang lebih ke pesan pribadi ya, di WA secara pribadi bahwa memiliki kendala apapun ya. Karena kami ada di prodi bimbingan konseling ya.
lebih banyak keluhannya itu lebih kepada itu tadi. Bagaimana ya? Kok saya misalnya ada yang mahasiswa dia bekerja sambil kuliah, dia merasa cemas karena ada kebijakan pengurangan karyawan di perusahaannya atau perusahaannya lagi tidak stabil. Ini kan sebuah tantangan tersendiri. Ya, jadi kalau dikatakan program, yaitu tadi secara personal saya berkomunikasi dengan mahasiswa yang mereka juga sifatnya off air ya. Terkadang kami telepon atau kami juga langsung komunikasi secara khusus. Nah, yang menariknya adalah tidak hanya lingkup kampus ya, lingkup mahasiswa, tapi juga ini kalau konteks guru-guru BK yang ada di beberapa wilayah ya. Kalau saya konteksnya di Kota Bekasi ya. Ini ada banyak pertanyaan tentang siswa atau guru BK yang sedang kuliah. Pak, ini tidak mudah. Ternyata pembelajaran jarak jauh ini bukan hal yang mudah bagi saya. Satu sisi saya menyiapkan bahan pembelajaran bagi siswa saya, di sisi lain saya sedang mengerjakan tugas-tugas kemahasiswaan saya. Dan ini muncul tantangan yang luar biasa. Nah, itu juga bagian dari layanan karena memang tugas dari kami untuk memberikan sebagai bagaimana caranya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya bagi teman-teman kita, bagi para konseling kita. Jadi saya pikir itu ya bisa saya jawab dari Memtia, mungkin tidak secara struktur, sistematikanya seperti apa gitu. Yang jelas prinsip dari konseling adalah bagaimana kita mendetek ya, preventif itu harus dikedepankan. Kita membaca situasi bahwa situasi ini sudah pasti akan meningkatkan tingkat kecemasan bagi mahasiswa maupun non mahasiswa ataupun mahasiswa yang dia juga memiliki aktivitas yang lain, ini sudah pasti. Jadi yang bisa kita lakukan adalah lebih proaktif ya kepada mahasiswa. Apa kendalanya, apa yang masih bisa dibantu akan tetap dibantu dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban mereka yang harus dijalani. Mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang sudah disampaikan oleh Memtia. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya, silakan. Pak, saya suka menghindari berita tentang COVID supaya tidak khawatir. Itu baik apa tidak ya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Sesungguhnya yang paling tahu tentang kekuatan kita adalah kita sendiri. Memang baiknya ya kita tahu tapi ada juga yang bagi untuk level mahasiswa yang dia belum paham arahnya kemana ya. Oke, itu menurut saya hal yang wajar ya. Saya termasuk orang yang kami punya satu grup ya. Grup itu adalah alumni BK, alumni mahasiswa yang dia sudah bertugas maupun belum, baru selesai. Saya kadang termasuk yang jengah ya dengan informasi-informasi tentang pertumbuhan kasus positif yang meningkat. Ini kan menimbulkan kecemasan tersendiri bagi kita ya. Saya termasuk yang menghindari itu. Ya, saya lihat status-status teman saya di status WA maupun di IG banyak sekali yang memunculkan itu. Jakarta positif sekian, Surabaya sekian, memunculkan setiap hari, yang meninggal sekian dan seterusnya. Ini mengkhawatirkan. Ya, satu titik berada di satu titik tertentu yang dia dideteksi sebagai positif, namun satu area itu kan pasti akan terdampak semuanya ya, maka dia akan dimerahin semua gitu. Ini bukan hal yang mudah. Dampaknya apa ya? Dampaknya ke psikis kita ya. Bagaimana kita bisa melakukan penguasaan diri dengan baik. Ya memang ini tidak mudah. Kembali kalau kita berada di lingkup kanan kiri kita yang mereka terus-terusan membombardir kita dengan berita-berita yang mengkhawatirkan, mental kita ikut terbawa juga ya, karena kita fisik kuat, kadang tak ada artinya kalau mental kita jadi tidak kuat. Ini yang jadi perhatian.
maka itu prinsip-prinsip berimbang, prinsip-prinsip ini yang harus dikedepankan supaya kita tidak selalu mengkonsumsi berita-berita yang negatif, gitu. Berita-berita negatif. Saya berharap bahwa kita mahasiswa insya Allah sudah dari segi kematangan usia sudah lebih advance ya, udah lebih jauh lebih bagus dibanding siswa atau yang remaja belasan tahun. Kita harus pandai-pandai mensortir berita supaya tidak menimbulkan kepanikan yang hebat dalam diri kita. Karena jika sudah panik itu kadang kita sudah rasionalitas kita sudah akan terganggu dan hari-hari kita akan terisi kekhawatiran yang berlebih dan ini kan tidak sehat bagi bagi diri kita sendiri. Jadi sekali lagi saya berharap pandai-pandai kita menjaga dan lakukan aktivitas yang membuat kita menjadi lebih nyaman. Silakan dengarkan musik, murotal, silakan kita beraktivitas normal seperti biasa. Jika memang televisi membuat kita panik, abaikan dulu televisi. Jika medsos membuat kita panik, sementara kita off dulu dari beberapa aktivitas tertentu, atau jika kita sudah mulai kuat, mari kita kembali berinteraksi, karena kita juga tidak mungkin menutup diri terus-menerus, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan berelasi dengan siapapun. Jadi saya berharap kita harus lebih pandai, harus lebih bijak, harus lebih mampu memilah-milah pada saat kapan kita harus menahan diri, pada saat kapan kita harus keluar, pada saat kapan kita harus berinteraksi, dan seterusnya. Saya yakin ini bisa akan otomatis munculkan apabila kita berada dalam lingkungan yang menguatkan kita. Saya pikir itu. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masih sesi question and answer dan juga sesi diskusi ya teman-teman. Jadi di sesi ini jika kalian ingin bertanya atau juga ingin menyampaikan pendapat kalian terkait new normal ini, kalian bisa mengaktifkan mikrofon kalian dan bisa berbicara. Di sini kita bisa saling diskusi atau sharing ya teman-teman. Silakan yang ingin sharing atau diskusi bisa menyalakan mikrofonnya masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang ingin share tentang pendapat kalian tentang new normal ini atau juga menyampaikan keluh kesah terkait kebijakan new normal yang mungkin kalian tidak menyetujuinya, bisa kalian share dan kita diskusi bareng-bareng. Baik, ini tidak ada ingin share atau ingin
Baik, ini dari Naeli, Naya. Intinya semua ingin kembali benar-benar normal. Baik, Kak Naeli, jika ingin menyampaikan, silakan nyalakan mikrofonnya, Kak. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin share atau ingin diskusi, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, di sini kita sedikit having fun ya teman-teman. Saya akan share. Kalian bisa akses di Google masing-masing terkait. Ini. Jadi seperti yang tadi lagi teman-teman, kita buka di Google masing-masing dan menti.com, dan ini kodenya. Harapan kalian di tahun 2020. Kalian bisa akses di Google masing-masing ya. Akses dong. Lanjut S2, punya bisnis sendiri, wisuda. Amin. Corona pergi. Amin. Bisa jalan-jalan lagi, kuliah di kelas, menjadi sukses, ketemu dosen. Wah, udah kangen sama dosen ya. Traveling, baik. Menjadi yang lebih baik. Ayo teman-teman, kalian bisa mengakses di Google masing-masing, menti.com, dan tulis harapan kalian di tahun 2020. Ada yang harapannya wisuda, amin. Liburan sampai bosan, boleh.
Lebih produktif. Oke. Dapat jodoh terus menikah. Amin. Ketemu teman dan dosen. Diberikan kesehatan. Amin. Ayo, 2 menit lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, selesai. Semoga harapan kita di tahun 2020 ini bisa terwujudkan. Amin. Baik. Untuk sesi selanjutnya penutupan, tetapi sebelum penutupan kita mungkin foto bersama dulu ya. Jadi untuk setiap partisipan boleh menyalakan kameranya. Silakan untuk menyalakan kameranya teman-teman. Baik, yang belum menyalakan kameranya tolong dinyalakan dulu ya, supaya kita foto bersama. Foto jarak jauh. Baik, terima kasih. Saya rasa usai sudah webinar kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Islam Asafiyah, dan juga kepada Ibu Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asafiyah, dan juga Bapak dosen Bapak dosen Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga kami berterima kasih kepada para partisipan yang telah menyediakan waktunya untuk bisa hadir di webinar kali ini. Saya Trisetianingsi selaku perwakilan dari Panitia English Department Student Association mohon pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk sertifikatnya nanti udah dikirimkan ke email masing-masing. Nanti kalian bisa cek. Terima kasih.